Halo guys, welcome back again to my channel. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, mohon maaf banget beberapa hari terakhir saya tidak sempat membuat video untuk kalian karena lagi sibuk banget. Untuk para viewers harusnya tahu bahwa baru beberapa hari yang lalu saya melangsungkan resepsi pernikahan saya dan hari ini sedang berada di luar negeri dan banyak sekali kerjaan yang perlu saya selesaikan sehingga nggak ada waktu untuk membuat updates video. Tapi hari ini saya rasa, saya punya waktu untuk kembali membuat video untuk kalian walaupun setup-nya seadanya, tapi ya yang penting mungkin adalah isinya gitu ya. Jadi, eee, terima kasih yang telah setia menunggu video saya dan ya kita langsung aja bahas deh teman-teman, apa kira-kira updates market untuk beberapa hari terakhir. Jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman dalam 24 jam terakhir sendiri, kita kembali melihat market cryptocurrency itu terkoreksi cukup dalam. Market cap kripto itu totalnya sekarang di 2,43 triliun dolar, turunnya sekitar 3,63%. Nah, sedangkan kalau teman-teman perhatikan di top 10 koin, semuanya juga merah ya. Penurunannya ranging antara kurang lebih 3 sekian, sekian persen hingga 5, sekian persen. Jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top koin yang ada. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama teman-teman mau saya sampaikan bahwa volatility di minggu ini kemungkinan belum akan selesai. Kenapa? Karena data-data yang penting yang bakalan kita lihat rilis di Amerika Serikat itu baru saja akan dimulai, teman-teman. Malam hari ini, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kita akan melihat data core inflation rate dan juga inflation rate year on year dari Amerika Serikat atau data CPI, yang intinya merupakan data tingkat inflasi dari Amerika Serikat. Nah, menariknya teman-teman, core inflation rate dan juga inflation rate di sini untuk core-nya, ekspektasinya itu menurun 0,1%. Sedangkan CPI-nya itu diekspektasikan sama di angka 3,4%. Nah, ideally teman-teman, kita mau melihat kedua data ini mengalami penurunan. Kenapa? Sekali lagi, kalau misalnya kita melihat ada penurunan yang konsisten di data inflasi, diikuti ada perlambatan ekonomi di Amerika Serikat, dan ada sedikit peningkatan di unemployment rate, itu adalah resep yang jitu gitu ya, untuk mempercepat the Fed memikirkan soal pemotongan suku bunga atau rate cuts. Nah, kalau bisa kita lihat, teman-teman, beberapa hari ke depan, tidak hanya CPI nanti malam, tapi besok subuh atau besok dini hari, teman-teman. Pukul 1, itu ada Fed Interest Rate Decision, dan juga 1.30-nya Fed Press Conference. Tentunya, untuk sementara ekspektasinya juga The Fed masih akan stay di angka yang sama, 5,5%. Itu saya juga setuju gitu ya, harusnya masih akan stay di angka 5,5. Tapi teman-teman yang kemungkinan juga akan membuat volatility adalah apabila ada suatu statement dari kakek Powell yang mungkin di luar ekspektasi. Nah, itu baru akan kita lihat mungkin di Fed Press Conference. Tetapi itu pun kalau ada statement yang tidak sesuai ekspektasi ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang surprising, nah itu mungkin akan menciptakan volatility yang luar biasa. Tapi kalau sesuai ekspektasi, tetap akan ada volatility, tapi mungkin tidak akan terlalu ekstrim. Dan malam hari besok, kita akan mendapatkan data PPI dan juga Continuing Jobless Claim, Initial Jobless Claim. Jadi, volatility minggu ini belum akan selesai, teman-teman, karena data-data terpenting dari Amerika Serikat baru akan rilis malam hari ini dan juga besok. Itu perlu kalian ingat. Dan kemudian, teman-teman, kalau misalnya kita bicara pure soal price action ya, ada sebuah fractal pattern yang ditemukan oleh Super Bro di sini yang menurut saya cukup menarik. Bahwa dia memperbandingkan pergerakan harga dari tahun 2024 di sini dengan tahun 2017. Dan menurut dia, apa yang kita lihat kali ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lihat di tahun 2017. Cuman sekarang versi yang lebih lambat gitu. Karena kalau di sini kita hanya menyelesaikan konsolidasinya dalam waktu 50 hari, sedangkan sekarang kita sudah masuk ke 100 hari, teman-teman. Atau kurang lebih 3 bulan lamanya, kita telah terkonsolidasi di angka 70 sampai 60 ribu dolar.
Nah, sekali lagi selama kita berkonsolidasi di sekitaran area di sini, ya bagi saya masih akan menjadi sebuah berita yang positif lah gitu ya. Karena semakin lama sebuah konsolidasi, biasanya ketika kita benar-benar breakout, maka pergerakannya bakalan sustain ke atas. Apakah menurut kalian kita juga mengulang hal yang sama, teman-teman? Kalau misalnya iya, maka harusnya koreksi yang kita lihat kali ini tidak akan terlalu dalam. Artinya mungkin hanya akan berhenti di angka 66 sampai 67, menyentuh moving average yang di sini dan kemudian mendapatkan rebound sama seperti yang kita lihat di tahun 2017. Tetapi tentunya kita masih harus melihat pembuktiannya benar apa tidak bahwa kita mengulangi apa yang kita lihat di sini. Tapi so far untuk segi price action-nya memang terlihat ada kesamaan gitu ya. Kalau kita awali dengan yang namanya triple top di sini 1, 2, 3, di sini juga 1, 2, 3, kemudian ada sell off, ya kan? Di sini juga sell off, kemudian rebound, rebound, konsolidasi, dan kemudian kita breakout. Tapi yang kali ini kita belum mendapatkan breakout-nya. Ya mudah-mudahan ya segera kita lihat, karena ya juga udah cukup membosankan teman-teman kita berada di area range ini selama berbulan-bulan gitu ya. Tapi ya kalau misalnya kita masih harus konsolidasi lebih lama, ya kalian juga harus siap. Nah kemudian teman-teman, kalau misalnya kita lihat jumlah Bitcoin yang berada di Coinbase, itu terus mengalami penurunan yang signifikan. Dan baru saja kita juga melihat ada penurunan sebesar 13.000 Bitcoin yang kembali di-withdraw dari Coinbase. Dan jumlah yang dipunyai oleh Coinbase sekarang sudah berada di bawah 900.000 Bitcoin. Nah, sekali lagi, sesuatu atau data seperti ini selalu memicu sebuah pertanyaan, yaitu adalah, kalau misalnya benar memang banyak yang membeli gitu kan, kenapa harganya nggak naik? Sekali lagi, para pemain besar di sini, teman-teman, biasanya membelinya itu melalui OTC market, oke? Bisa jadi perantaranya melalui exchange. Artinya bagaimana? Mereka mencarikan penjual, misalnya saya mau membeli 20.000 Bitcoin gitu kan lah, katakanlah begitu ya, amin bisa membeli 20.000 Bitcoin. Saya mau belinya melalui OTC market, maka saya cari ke exchange, saya minta ke exchange untuk mencarikan saya penjual gitu ya, yang mau menjual kebetulan juga 10.000 Bitcoin, ataupun kalau tidak 10.000, carikan beberapa orang yang misalnya masing-masing mau menjual 2.500 Bitcoin, berarti ada 4 orang di harga sekarang. Nah, saya mau belinya di harga sekarang, karena kalau saya langsung beli di spot 20.000 Bitcoin, itu tidak efisien. Kenapa? Harganya bakal melonjak tinggi, karena saya langsung beli di spot. Sedangkan liquidity di exchange itu tuh nggak besar sekarang, tipis. Jadi jalannya bagaimana? Saya belinya melalui OTC market. Penjelasan simpelnya seperti itu, teman-teman. Jadi itulah kenapa juga kita melihat walaupun banyak pembelian yang terjadi, harganya cenderung tersurprise gitu ya, atau tertahan di sekitaran area 70 sampai 60.000 dolar. Nah, yang terakhir teman-teman, walaupun kita mengalami koreksi yang cukup dalam, tetapi untuk sekarang ya, kalau misalnya kita bicara soal market maker, maka insentifnya akan jauh lebih besar kalau dari harga sekarang mereka mendorong ke atas. Kenapa? Karena dalam 24 jam terakhir saja, kita bisa melihat ada tumpukan likuidasi yang cukup banyak di angka 68 sampai 69 ribu. Ini baru 24 jam terakhir, teman-teman. Kalau kita lihat 3 hari terakhir, ini lebih masif lagi. Bahkan sampai ke area range 70 sampai 71 ribu, itu banyak sekali tumpukan likuidasi. Kalau kita lihat 1 mingguan juga sama, semuanya masih mengarah di atas. Sehingga kalau misalnya ditanya gitu ya, sekarang bagaimana? Maka insentif market maker itu jauh lebih besar untuk mendorong harganya ke atas daripada ke bawah. Nah, walaupun teman-teman, walaupun saya harus katakan bahwa price action di Bitcoin so far ya tidak terlihat terlalu exciting dan tidak terlihat terlalu baik gitu ya. Nah, at least ada satu lah ya, at least ada satu berita baik yang bisa saya sampaikan di video kali ini adalah bahwa Bitcoin walaupun kita mendapatkan koreksi yang cukup dalam kemarin, itu masih mampu untuk mempertahankan area 67.000 dan close di atas 67.000 di daily candle. Itu bagi saya adalah sebuah berita baik gitu.
Walaupun kita nggak tahu apakah hari ini pada akhirnya kita akan breakdown dari 67.000 dan close di bawah 67.000, yang sangat tidak saya harapkan terjadi. Kalau misalnya teman-teman kita bisa melihat, ini mungkin sudah saya sampaikan juga beberapa kali sebelumnya, bahwa area 67.000 ini akan menjadi sangat kunci teman-teman. Kalau rupanya daily candle bisa close di bawah area tersebut dan start mendapatkan beberapa hari konsolidasi, maka itu bisa jadi berarti kita kembali akan bersiap menuju ke area 63.000, 60.000, atau bahkan bisa drop sampai kembali di bawah 50-an ribu dolar. Atau sekitaran 52 sampai 50 itu menjadi area yang mungkin bisa dituju berikutnya. Kalau rupanya 56.000 ini tidak mampu hold. Tapi itu masih cukup jauh teman-teman untuk kita, bicarakan tentunya. Kenapa? Karena ya kita sekarang masih berada di area range 67.000. Ya mungkin kita melihat kemarin itu cukup menyeramkan ya penurunannya kalau kalian lihat di time frame kecil, misalnya di 15 minute. Ya ini mungkin mengerikan gitu kan, penurunannya signifikan. Tapi kalau kalian zoom out gitu ya, ke daily atau mungkin ke weekly, maka kalian baru mungkin bisa menyadari bahwa ya rupanya enggak se-ekstrim yang saya pikirkan ya, kok ya. Kalau kita lihat di weekly, ya ini masih sama aja dengan harga Bitcoin beberapa minggu belakangan gitu loh. Ya walaupun mungkin ada sebagian altcoin kalian yang tiba-tiba kembali mengalami dump yang luar biasa. Tapi teman-teman, itulah yang namanya bagian dari perjalanan. Nah, itu juga kenapa banyak sekali orang yang kesulitan untuk bisa sukses berinvestasi di kripto karena secara mental tidak mampu untuk menghadapi volatility dari kripto. Nah, kalau kalian tidak bisa menghadapi volatilitas dari cryptocurrency, terutama di altcoin, maka memang kalian tidak cocok, teman-teman, untuk investasi di altcoin. Mungkin kalian bisa condong lebih ke arah Bitcoin, Ethereum, atau top 10 coin. Atau kalau Bitcoin, Ethereum kalian juga tidak bisa handle volatility-nya, berarti nggak cocok di crypto. Cocoknya mungkin di saham, cocoknya mungkin di forex, atau di aset-aset kelas lain yang volatility-nya tidak segila cryptocurrency. Nah, lalu teman-teman, apa yang bisa kita expect berikutnya gitu. Nah, saya pengen membahas sedikit dulu deh dari apa yang mungkin terakhir saya bahas gitu. Bahwa kita berkali-kali mencoba untuk breakout ya teman-teman dari area 71.500 dan close di atas area tersebut di daily chart. Tapi kemudian selalu mendapatkan rejection dan disitulah saya sampaikan kenapa saya tidak rekomendasikan teman-teman untuk melakukan long di sekitaran area di sini, saya sampaikan berkali-kali, teman-teman ini bukan saatnya untuk long. Kecuali teman-teman masuk dari sini, atau masuk dari sini, atau masuk dari area ini, area itu masih make sense. Tapi kalau di sini, ini area major resistance. Jadi jangan sampai ke teman-teman terjebak dan kemudian masuk. Kecuali kita sudah bisa close di atas 71.500 dan konsolidasi di atas area tersebut, kalian boleh kembali mencari peluang untuk long. Tapi sebelum itu, kita harus asumsikan itu adalah major resistance. Dan jika semakin lama kita mendapatkan rejection di sini dan kemudian membentuk reversal pattern, itu justru bisa menghasilkan sell off. Saya sampaikan persis seperti itu. Kalian bisa cek di video-video terakhir, gitu kan? Nah, kemudian setelah adanya sell off di sini, kita ikuti dengan bearish consolidation pattern atau bearish continuation berupa bear flag di sini, ya kan? Bear flag, dan kemudian kita kembali melanjutkan sell off. So, teman-teman, kali ini kita melihat Bitcoin kembali mencoba untuk mempertahankan area 67.000. Nah, beberapa candle terakhir di 4 hour tentunya mendapatkan satu indikasi yang cukup baik, ada bullish engulfing candle di sini. Dan ada dua candle konsolidasi di sekitaran area ini. Sehingga saya expect teman-teman bahwa selama gitu ya, selama kita bisa mendapatkan konsolidasi di sekitaran area range di sini, kalau misalnya teman-teman bisa melihat ada continuation pattern di sini, apakah bentuknya bull flag kah atau apapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse dari sini, ini kembali bisa menjadi peluang. Karena sekali lagi kebalikan dari apa yang kita lihat di minggu lalu, di mana kita kemudian kesulitan untuk break di atas area resistance, kali ini kita kembali ke area support. Maka sekarang sudah lebih make sense untuk mencari peluang untuk long daripada short.
nangkap ya teman-teman, karena kita udah kembali di area 67.000. Nah, saya tidak akan lagi mencari peluang untuk long apabila kita melihat closing candle di bawah 67.000. Tapi selama kita close di atas 67.000 atau setidaknya 67.000 di daily candle, maka menurut saya itu masih akan menjadi pertanda bahwa bulls masih mencoba untuk mempertahankan area 67.000. Dan saya akan zoom in ke time frame kecil untuk mencari peluang untuk long. Dan jika kita mendapatkan ada bullish continuation pattern dari sini, maka itu bisa menjadi pertanda bahwa kita akan melanjutkan kenaikan dari sini. Dan bentukannya tidak harus continuation pattern ya teman-teman, bisa aja dalam bentuk juga reversal pattern, misalnya double bottom, kan? Atau triple bottom. Atau inverse head and shoulder, manapun yang bisa menunjukkan bahwa kita akan reverse ke atas atau mendapatkan continuation, menurut saya itu bisa untuk dimanfaatkan. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.